Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Mustaqim Tihurua, kembali menyerap aspirasi pada reses masa sidang kedua tahun 2020. Reses kali ini dilakukan di Kecamatan Amahai dan Kecamatan TNS. Anggota legislatif asal Partai Solidaritas Indonesia itu menyerap aspirasi warga di negeri Haruru, Dusun Huameteno kilometer 10, dan Dusun Simalo, Kelurahan Holo, Kecamatan Amahai, serta Watludan dan Negeri Isu, Kecamatan TNS. Dalam reses kali ini, Mustaqim ditemani Ketua DPD PSI Maluku Tengah, Ali Tihurua SH, juga menghadirkan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Nyonya Santi Suhakap. Agak anak muda begitu, agak milenial begitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian, agenda reses hari ini kami dari Partai Solidaritas Indonesia membuat model yang berbeda begitu Bapak Ibu. Sebelum kami mengadakan reses atau Bro Mustaqim mengadakan reses, kami melakukan kajian di Partai Solidaritas Indonesia. Sekretariatnya berada di Jalan Raya Abdullah Solisa, depan Masjid Al-Muhajirin, untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang paling vital. Sebenarnya apa sih kebutuhan masyarakat yang paling dibutuhkan? Ternyata kondisi bernegara, maka semua pengurusan itu ada aturan negara yang dibuat. Contohnya soal KTP, KK, dan akta kelahiran. Kalau Bapak Ibu pernah mengurus KTP dan KK atau akta kelahiran anak, di Capil itu kan biasanya Bapak Ibu sering mengeluh dan sebagainya, gitu. Karena datang antriannya panjang, bahkan tunggu berhari-hari, sehingga persepsi atau kesimpulan Bapak Ibu, dinas ini sembatulai begitu. Maka untuk itu dalam momentum reses ini kami hadirkan perwakilan dari Capil. Mungkin persepsi Bapak Ibu sekalian terkait dengan kerja-kerja Capil itu persepsinya agak tidak baik, maka hari ini mereka hadir untuk memberikan penjelasan atau ada keraguan-keraguan dari Bapak Ibu terkait pengurusan-pengurusan yang tadi saya sebutkan. Nanti sebentar ada sesi dialog, akan Bapak Ibu berinteraksi dengan dinas yang di... Reses kali ini juga sedikit berbeda dengan reses yang dilakukan pada masa sidang pertama beberapa bulan lalu. Kali ini satu-satunya Alek DPRD Kabupaten Perwakilan Partai Besutan Gris Natali di Maluku itu menggandeng Disduk Capil untuk mensosialisasikan sistem maupun tata cara melakukan pengurusan administrasi kependudukan kepada konstituennya. Sebab faktanya masih banyak warga di daerah ini yang masih kebingungan akan keamanan dan berbuat apa untuk mengurusi keperluan administrasi kependudukan mereka. Alhasil, warga pun puas dengan kedatangan salah satu perwakilan dari Dinas Pencatatan Sipil dalam agenda reses tersebut. Memasok kebutuhan pasar yakni sayur, umbi-umbian maupun buah. Karena itu kenyamanan dan keamanan dalam bertani pun sangat dibutuhkan. Ambo Hasan Bugis, salah satu warga Dusun Huameteno, meminta pemerintah dapat memperhatikan kawasan kilometer di jalan trans siram itu agar diperhatikan dari genangan air karena selalu mengganggu aktivitas mereka saat musim penghujan tiba. Langganan banjir dan genangan air selalu mereka terima di setiap tahun, namun hingga kini belum diperhatikan oleh pemerintah setempat.
Karena itu dirinya berharap dengan adanya agenda reses tersebut dapat membawa titik terang di kemudian hari, terutama oleh para wakil rakyat. Mendengar keluh kesah dan permintaan warga di dapilnya itu, Kim sapaan akrab Mustaqim Tihurua itu mengatakan bahwa dirinya tidak menjanjikan dengan sebuah kepastian. Namun, ia akan berusaha dengan kapasitas yang dimilikinya saat ini sebagai anggota DPRD pada Komisi 3 yang kebetulan juga membidangi infrastruktur pembangunan untuk mengawal semua aspirasi yang diterimanya. Yang mana merupakan ini reses yang kedua, hari kedua. Kemarin saya sudah melaksanakan yang pertama di negeri Aruru, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dan yang kedua hari ini di Dusun Simalau dan Dusun Wamuteno. Dan kemudian nanti jam 2 saya akan lanjutkan kegiatan reses yang ketiga pada hari ini di Desa Islu, Kecamatan Bendel, yang mana dalam pelaksanaan reses kali ini di masa sidang awal tahun 2020 kami langsung mengundang dari pihak dinas catatan sipil untuk bagaimana menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan cara pengurusan administrasi kependudukan, sehingga masyarakat dalam hal ini tidak kebingungan dan bisa merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh dinas terkait maupun daripada kebijakan pemerintah daerah. Dan alhamdulillah reses pertama dan kedua hari ini, dan mungkin nanti sebentar jam 2 yang dilaksanakan, yang terutama kita mendengar aspirasi masyarakat terkait dengan kebutuhan yang akan disampaikan, dan saya sebagai anggota DPRD akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh masyarakat lewat reses, dan nanti akan kita tuangkan dalam pokok pikiran DPRD Maluku Tengah, dan nanti kita akan bahas bersama pemerintah. Bapak Bupati dari pengurus DPD Pantai. Jadi pembuatan dokumen kan berawal dari akta perkawinan. Jadi misalnya seperti kalau untuk masyarakat awam itu kan bikin kartu keluarga, bikin ini kan kalau untuk yang beragama Islam itu kan melalui kayak KUA. Sedangkan kalau yang untuk beragama selain Islam itu melalui akta perkawinan yang berada di Dukcapil. Jadi kalau untuk akta perkawinan yang berada di Dukcapil, untuk misalnya masyarakat agama Nasrani, Kristen, yang Protestan maupun Katolik, itu dulu sudah ada akta nikah gereja dulu. Kemudian kalau untuk agama-agama lainnya kayak Hindu, Buddha, itu dari punya pemuka agamanya. Kemudian ada agama Konghucu juga dari pemuka agamanya. Tapi kalau untuk misalnya masyarakat suku Maulu, itu kan ada banyak kan. Itu ada Maulu dan sebagainya, ada Yalatan dan sebagainya itu ya. Itu biasa dorong bikin nikah di pemuka adat dulu. Kemudian ada biasa acara nikah massal, bisa nikah massal maupun perorangan misalnya pasangan itu belum datang melaporkan di kantor Dukcapil, tapi dengan membawa surat bahwa orang sudah pernah melakukan nikah di pemuka agama, lagi di pemuka adat setempat. Diadakan dengan persyaratannya, misalnya ada KTP atau dong punya ini identitas yang lain sebelum dong menikah, punya KTP yang belum menikah, yang masih berada dengan dong punya KTP kartu keluarga orang tuanya, no? Jadi dibawa ke Dukcapil, persyaratan itu kemudian dilengkapi, kemudian diadakan nikah, pencatatan pernikahan sipil di kantor Dukcapil. Kalau tidak, dari suku tersebut, kepala sukunya bisa datang melaporkan di kantor Dukcapil, kemudian meminta kesediaan
kadis ataupun yang mewakili bisa turun ke dong punya dusun untuk melakukan pernikahan massal di sana. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi nanti akta perkawinannya itu akta perkawinan Dukcapil dari catatan sipil. Kalau untuk yang suku Nawulu deh. Jadi kayak gitu.